Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bang Yos. Di video kali ini saya akan bahas gimana caranya teman-teman yang ingin mulai menabung saham. Karena ada banyak pertanyaan ke saya, gimana sih caranya Bang kita mulai saham? Nah, mungkin video ini cocok buat kamu yang benar-benar pemula ketika teman-teman pengen mulai untuk menabung saham tapi nggak tahu gimana caranya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa terus berkembang, supaya saya juga bisa share hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semua, mulai dari bagaimana cara memulai bisnis, bagaimana cara berinvestasi, dan bagaimana cara pengembangan. Terima kasih buat kamu yang sudah subscribe channel ini. Nah, di video kali ini saya akan bahas mulai dari nol buat teman-teman yang ingin menabung saham. Yang pertama yang harus teman-teman lakuin, teman-teman harus buat rekening dana nasabah. Nah, teman-teman bisa buat rekening dana nasabah itu bisa menggunakan aplikasi. Banyak aplikasi penyedia layanan untuk pembukaan rekening dana nasabah. Seperti contoh, misalnya kita kasih contoh Ajaib atau iPod, Nilai Sekuritas, Bayos dari BNI atau Mandiri Sekuritas. Teman-teman bisa pilih, tergantung teman-teman mau pilih yang mana, mau cocok yang mana. Tapi di sini juga saya akan kasih tahu gimana sih pertimbangan teman-teman pilih penyedia layanan sekuritas yang tepat buat teman-teman nanti menabung saham. Nah, cara memilih layanan sekuritas yang tepat itu kalau saya akan pilih dari nilai jual beli, fee-nya itu rendah. Kenapa saya bilang seperti itu? Semakin rendah nilai fee jual beli, semakin kecil juga biaya yang kita keluarkan untuk si broker tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan melihat broker mana selain dari nilai fee jual belinya, saya lihat jumlah transaksinya. Nah, kalau misalnya dengan jumlah transaksi terbesar broker itu, nah itu menurut saya aman. Kenapa saya bilang aman? Karena sudah banyak yang menggunakan. Itu alasannya kenapa saya bilang dengan nilai transaksi yang besar dalam membeli sebuah broker. Mungkin teman-teman juga di sini masih ada yang bingung. Yang saya tadi bilang, nilai transaksi itu berdasarkan pilihannya seperti apa sih, atau juga dilihat dari jumlah fee jual belinya seperti apa. Coba teman-teman lihat ini. Di sini saya akan coba jelaskan bagaimana cara pemilihan broker, mulai dari nilai transaksi, pilihan jual beli, dan mungkin juga ada satu pertimbangan lagi yang teman-teman harus pikirin. Kalau misalnya memang teman-teman keterbatasan modal, di sini ada satu pertimbangan. Coba perhatikan ini. Di sini saya akan coba kasih tahu gimana caranya kita memilih broker seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Coba teman-teman perhatikan ini. Di sini saya akan coba jelaskan mulai dari yang paling kiri dulu. Nah, untuk yang paling kiri itu teman-teman melihat dari jumlah fee jual beli yang rendah. Nah, teman-teman bisa lihat di situ ada beberapa perusahaan sekuritas yang menawarkan jumlah fee jual beli yang rendah. Tapi ketika teman-teman pilih dengan fee jual beli yang rendah, ada harga yang harus dibayar dengan jumlah deposit sekitar 1-3 juta tergantung dari kebijakan perusahaan itu sendiri. Kemudian bila teman-teman memilih perusahaan sekuritas dengan jumlah nilai transaksi yang besar, teman-teman bisa lihat yang tengah. Nah, di situ ada beberapa perusahaan sekuritas yang memperlihatkan jumlah transaksi yang besar pada perusahaannya. Kemudian pertimbangan yang ketiga, jika teman-teman masih kekurangan modal, teman-teman bisa menggunakan jumlah deposit yang paling rendah. Itu ada beberapa perusahaan sekuritas yang teman-teman bisa lihat dengan jumlah modal minimal untuk melakukan investasi saham. Inilah pertimbangan teman-teman ketika teman-teman ingin memulai suatu saham. Nah, sekarang teman-teman paham ya gimana caranya memilih broker ketika teman-teman ingin mulai untuk menabung saham. Kemudian yang kedua, ketika teman-teman mau menabung saham, itu teman-teman nggak bisa langsung nabung dari bank. Nah, teman-teman sudah menggunakan sekuritas yang teman-teman tadi sudah pilih, kemudian teman-teman buatlah di situ rekening dana nasabah. Rekening dana nasabah itu yang nantinya akan teman-teman bisa gunakan untuk membeli suatu saham. Jadi teman-teman nggak bisa langsung beli, harus pakai rekening dana nasabah, baru nanti di situ bisa beli saham. Jadi nanti teman-teman tinggal pilih saham mana aja yang teman-teman pengen beli. Tapi sebelum membeli sebuah saham, teman-teman harus pelajari dulu hal-hal berikut. Yang pertama harus teman-teman pelajari adalah
perusahaan itu akan eksis nggak sih? Kalau misalnya teman-teman niat punya nabung saham, perusahaan itu akan eksis nggak 10 tahun ke depan? Itu yang pertama yang harus teman-teman pikirin. Yang kedua, coba lihat dulu laporan perusahaannya. Laporan perusahaan itu bagus atau enggak, perusahaannya untung atau enggak. Kalau misalnya perusahaan yang nggak untung, ngapain kamu beli sahamnya? Itu juga nggak akan bagus buat kamu. Yang ada kamu malah akan rugi karena sahamnya akan terus turun. Kemudian yang ketiga, ketika kamu menabung saham, pilihlah perusahaan yang rajin memberikan dividen. Ada yang memberikan dividen dalam 1 tahun itu cuma sekali, ada yang 2 kali, seperti itu. Tapi yang harus teman-teman perhatiin, jangan juga karena dividen teman-teman langsung pilih perusahaannya. Enggak. Kenapa saya bilang enggak? Karena ada beberapa contoh perusahaan yang ngasih dividen dengan loyal, dia juga ngasih trap dividen. Kita beli sahamnya, tiba-tiba sahamnya turun. Itu malah bikin rugi buat teman-teman semua. Kenapa? Jumlah dividennya nggak terlalu besar, tapi saham teman-teman harganya turun anjlok. Itu yang perlu hati-hati. Yang keempat, jangan beli saham hanya karena ikut-ikutan. Kalau teman-teman beli saham hanya karena ikut-ikutan, misalnya contoh, ada beberapa orang yang bilang, oh saham ini bagus, saham ini bagus, saham ini bagus. Tiba-tiba saham itu udah teman-teman beli, jatuh, teman-teman akan rugi. Sebelum teman-teman beli, pelajari dulu fundamentalnya. Fundamental itu apa? Laporan keuangannya, sehat nggak perusahaannya, dia punya sistem yang baik atau enggak. Itu yang teman-teman harus pelajari. Yang kedua, pelajari secara teknikalnya. Teknikal itu ya teman-teman coba perhatiin grafik sahamnya itu seperti apa. Di situ teman-teman harus pelajari. Yang terakhir, ketika teman-teman sudah memutuskan untuk menabung saham, teman-teman harus lakukan konsistensi. Tabung saham tiap bulan. Kalau teman-teman nabung di tiap tanggal 25, ya tabunglah lagi bulan depan di tanggal 25. Jangan berhenti untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah punya targetnya tercapai, saya target di perusahaan satu, saya misalnya punya 10-50 lot. Setelah perusahaan itu tercapai, teman-teman coba diversifikasi. Diversifikasi itu apa? Teman-teman membagi, teman-teman beli saham lagi, teman-teman beli saham lagi di perusahaan yang lain. Tujuannya apa? Ketika satu perusahaan sedang turun sahamnya, teman-teman punya peluang untuk perusahaan lain yang nggak turun sahamnya. Seperti itu. Tujuannya itu untuk diversifikasi. Nah, diversifikasi ini juga jangan kebanyakan. Kalau pemula ya fokus dulu aja. Jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak saham perusahaan yang teman-teman mau beli. Pilihlah 2-5 perusahaan dulu di awal teman-teman membangun. Kalau teman-teman nanti sudah besar, mau lebih besar nggak apa-apa. Tapi sementara fokus dulu di 2-5 saham perusahaan. Perbesar dulu saham di sana untuk mendapatkan dividen yang maksimal di sana. Kenapa kita targetkan dividen yang maksimal? Semakin besar jumlah saham yang kita punya, semakin besar dividen yang kita dapat. Jadi kita nggak perlu jual sahamnya. Mungkin bisa kita tahan saham itu sampai 10 tahun ke depan. Hingga 10 tahun ke depan, saham itu harganya jauh akan lebih tinggi dari nilai investasi kita di awal. Mungkin informasi ini bisa bantu teman-teman semua yang ingin memulai untuk menabung saham, mulai dari awal, pemilihan broker, dan bagaimana cara menabung saham. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman yang ingin mulai berinvestasi di dalam dunia saham. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum.